Hai John, selamat datang di channel Gang Serong, di mana kamu bisa menyaksikan ulasan-ulasan film yang sangat menarik. Kali ini kita akan bahas film asal Korea yang berjudul Cast the Way of the Moon, di mana film ini menceritakan seorang pemuda yang hobi rebahan karena mengalami kegagalan dalam hidupnya. Selain itu, pemuda tersebut juga terlilit hutang pinjol. Dikarenakan memiliki hutang yang cukup banyak, akhirnya ia pun berniat mengakhiri hidupnya. Namun sayangnya dirinya malah terjebak dalam sebuah pulau di pinggiran kota Seoul. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Film ini merupakan besutan sutradara Lee Hae-jun dan diperankan oleh Kim Mo-ryung dan Kang Woo-suk. Maaf kalau mejanya agak belibet nih. Ini merupakan film Cast the Way of the Moon. Selamat menyaksikan. Pada awal scene, kita difokuskan kepada seorang pemuda bernama Kim. Usai percobaan bunuh dirinya, kini Kim pun harus terjebak di sebuah pulau di tepian Sungai Han. Melihat sebuah kapal wisata yang sedang lewat, Kim pun mencoba meminta tolong kepada kapal wisata yang sedang lewat tersebut. Namun apesnya, bukannya ditolong oleh wisatawan yang melihat lambaian tangan Kim. Justru wisatawan tersebut mengira jika Kim sedang menyapa. Tersebut justru membalas dengan melambaikan tangan kepada Kim. Setelah lewatnya kapal wisata tersebut, Kim masih terus berusaha untuk keluar dari pulau kecil itu. Bahkan dirinya menuliskan kata help di pinggiran pantai, agar siapapun yang melihat tulisan itu dapat menolongnya. Kemudian ia pun menghubungi sang mantan kekasih, namun sayangnya sudah tak peduli lagi dengannya. Setelah itu, Kim berusaha menyeberangi Sungai Han dengan cara berenang, namun masih gagal dikarenakan ia sendiri tak bisa berenang. Kim perlahan mulai menyerah dengan semua usahanya. Kim pun memutuskan untuk kembali melakukan bunuh diri, tapi kali ini dengan cara gantung diri. Seakan tak habis-habis kesialan yang datang dalam hidupnya pada saat mau bunuh diri, tiba-tiba Kim kebelet. Kim akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan bunuh diri lagi. Kim perlahan mulai menerima semua yang terjadi dalam hidupnya dan menikmati apa yang hadir dalam hidupnya. Kemudian Kim pun berusaha untuk survive di pulau tersebut dan berencana membuat api unggun dengan cara menggesekkan kayu. Namun usaha tersebut tak membuahkan hasil. Kim yang kesal pun mengambil korek api dan langsung merokok. Karena mumet kali ya, punya korek pun masih membuat api dengan cara primitif. Berlanjut keesokan harinya, Kim pun mulai mengekspor pulau tersebut dengan memungut barang-barang seperti deterjen dan barang-barang lainnya yang ia perlukan di sana. Kim pun menemukan sebuah perahu bebek yang ia manfaatkan untuk jadi tempat tinggalnya. Merasakan lapar yang mulai dialami, Kim pun berusaha memenuhi kebutuhan proteinnya dengan skill yang ia pelajari tempo dulu sewaktu SD. Ia memulai usahanya dengan memasang perangkap untuk burung dan menjaring ikan dengan alat seadanya. Namun sayangnya tak ada satupun usaha tersebut yang berhasil. Tak ingin menyerah begitu saja, Kim pun kembali berniat ingin menangkap ikan, namun kali ini dengan cara menembaknya. Dengan rasa lapar, Kim pun optimis akan berhasil kali ini, dan ia pun langsung menghujamkan tombak ala kadarnya itu ke air. Apesnya John, bukannya ikan yang ia tombak, justru malah kakinya sendiri yang ditombaknya. Gagal dalam semua usahanya hari itu, Kim pun memutuskan untuk memakan jamur di pulau itu. Mengambil telur burung, justru Kim mendapatkan hadiah dari indukan burung. Sedang keramas, Kim pun mendapatkan ikan dan tak menunggu waktu lama, ia pun segera mengolahnya. Singkat cerita, pagi harinya tak disangka ada burung yang mati usai memakan sisa makan yang ia makan semalam. Kim pun langsung membuat burung itu jadi sarapan paginya agar lebih siap menghadapi kenyataan pahitnya John. Perlahan, Kim pun mulai menerima dan merelakan semua yang terjadi pada dirinya dan kembali berusaha menciptakan kebahagiaan dalam kondisi yang tidak nyaman tersebut. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sangat tertutup atau introvert John. Dia adalah Yeon. Yeon ini tidak pernah keluar kamar sama sekali selama 3 tahun lamanya. Bahkan orang tuanya sendiri pun ia hindari. Untuk makan dan minum dan lain-lain, Yeon memilih melakukan semua kegiatan di dalam kamar. Walaupun Yeon begitu introvert, ia masih menyempatkan diri untuk berolahraga walaupun itu masih di dalam kamarnya sendiri John. Yeon memiliki kebiasaan untuk memantau dunia luar dengan kamera canggihnya, dan hal itu ia lakukan setiap tahunnya. Saat sedang asik memantau sana-sini, tidak disangka ia pun melihat bacaan help di seberang Sungai Han. Merasa ada yang janggal, ia pun memeriksa ke sekitar pulau dengan kamera canggihnya. Dan benar saja, ia pun melihat Kim yang sedang ingin bunuh diri. Terkejut dengan hal itu, ia pun langsung kembali mengurung diri dan berusaha untuk tidur. Itu terus membayanginya walaupun ia sudah berusaha sangat keras untuk tidur dan melupakannya. Alhasil, ia pun memutuskan untuk memastikan apa yang terjadi dan berharap kejadian itu tak membayanginya kembali. Dan ia pun perlahan kembali memantau pulau itu dan tiba-tiba ia pun mendapati Kim yang sedang berjoget-joget dengan aurora yang terbuka John. Jeon justru semakin dibuat penasaran di mana melihat aurora Kim. Hal yang Kim lakukan barusan menjadi hal baru yang terus membayanginya. Hari-hari Yeon habiskan dengan memantau apa saja yang dilakukan Kim dan hal itu tampaknya menghadirkan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Scene kembali ke Kim menghibur diri dengan cara bermain golf. Saat sedang asik bermain, Kim pun melihat kapal wisata yang sedang lewat.
Berbeda saat pertama kali melihat, Kim justru menghindari kapal wisata tersebut, John. Rupanya waktu yang dihabiskan Kim di pulau tersebut telah membuatnya nyaman. Sekarang Kim memilih untuk menetap di pulau tersebut usai menghindari kapal wisata tersebut. Kim tak sengaja menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah sebungkus mie kacang hitam yang saat ia periksa masih ada bumbu mie kacang hitam di dalam bungkusnya. Kim pun dibawa kembali mengingat rasa memiliki hidup normal di mana Kim selalu menolak untuk memakan mie kacang hitam, bahkan selalu memilih untuk memakan mie dalam rasa yang berbeda. Dan kini Kim hanya bisa meratapi semua itu dan menyesal karena tidak sempat merasakan mie kacang hitam. Kini Kim pun bertekad untuk membuat mie kacang hitamnya sendiri. Sembari meratapi mie kacang hitam, ia pun terus berusaha untuk membuat mie kacang hitam walaupun dengan bahan-bahan seadanya yang ia temukan di pulau tersebut. Namun berkali-kali ia mencoba, Kim tetap saja gagal untuk membuat mie tersebut. Dan kembali hanya bisa meratapi nasib buruknya. Tak disangka saat Kim sedang asik tidur siang, ia pun mendapat ide untuk menanam bahan-bahan itu sendiri dengan cara memanfaatkan kotoran burung. Di mana secara teori saat burung memakan buah-buahan atau sayur-sayuran, bijinya tidak akan tercerna dan ikut bersama kotoran tersebut. Kim pun berharap mendapatkan tumbuhan-tumbuhan yang ia perlukan untuk membuat mie kacang hitam yang sangat ia inginkan, John. Kim pun memulai rencananya dengan membuat kebunnya sendiri walau dengan pengetahuan yang minim dan alat seadanya. Kim tetap berusaha untuk mewujudkan keinginannya tersebut, dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana seorang Kim yang tadinya tidak memiliki harapan untuk hidup berhasil bangkit dan memiliki tujuan hidup barunya walaupun apa yang ia miliki saat ini bukanlah sesuatu yang berharga untuk sebagian orang. Akhirnya, Kim pun terbiasa memanfaatkan semua hal yang ditemukan untuk bekal bertahan hidupnya di pulau tersebut, seperti halnya keringatnya sendiri yang ia gunakan untuk menyedap rasa, John. Tak terasa Yeon telah menghabiskan waktunya berbulan-bulan untuk memantau Kim. Lambat laun, kini ia mulai ada rasa terhadap Kim yang dimana kini si Yeon ingin mengirim sebuah surat dalam botol. Dan pada akhirnya, Yeon memberanikan diri untuk mengirim surat tersebut walau dunia luar sangat asing baginya. Namun dengan kekuatan cinta, Yeon akhirnya berhasil melemparkan botol surat itu ke pulau tempat Kim berada. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Kim berkeliling pulau untuk kembali mengumpulkan barang-barang bekas yang ia pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan pada akhirnya, Kim pun menemukan surat yang Yeon kirim tempo hari dan anehnya surat itu hanya berisikan sebuah kata hello. Ya, hanya kata hello, John. Di sini, Kim pun sadar bahwa ada seseorang yang sedang memantaunya dari kejauhan. Kim pun kembali menuliskan pesan balasan di pantai untuk memastikan jika Yeon memang sedang berkomunikasi dengan dirinya. Setelah 3 bulan 17 hari, Yeon melihat Kim membalas pesannya. Yeon pun GR, John. Walaupun balasannya hanya kata-kata yang cukup sederhana, terlihat Yeon begitu bahagia. Mereka pun akhirnya sering berbalas balasan surat. Saat Kim sedang asik curhat-curhatan dengan orang-orangan kebun yang ia buah, tak disangka sebuah jagung tumbuh di balik orang-orangan kebun tersebut, John. Melihat hal tersebut, betapa senangnya Kim. Namun di sisi lain, sang dambaan hati Yeon tak ingin melihat Kim berusaha payah untuk memakan mie kacang hitam. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mengirimkannya mie kacang hitam yang sudah jadi dengan bantuan restoran yang menyediakan kurir untuk mengantar mie. Sang kurir sampai di mana Kim tinggal dengan membawa mie kacang hitam. Kurir pun sempat mengira bahwa Kim adalah orang gila, namun pada akhirnya dirinya tetap mengantarkan pesanan tersebut. Tak disangka, rupanya Kim menolak mie kacang hitam yang diantarkan kurir dan meminta si kurir untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Yeon, bahwa semangkok mie kacang hitam adalah sebuah harapan dan cita-cita bagi dirinya. Meski kecewa, si kurir pun tetap menyampaikan pesan Kim tersebut. Kembali ke Yeon yang merasa bersalah, akhirnya meminta maaf lewat surat dan mereka pun akhirnya kembali bersenda gurau untuk mencairkan suasana. Kisah pun berlanjut. Tibalah hari di mana kebun Kim siap dipanen. Kim pun langsung menyiapkan bahan-bahan masakan yang ia perlukan untuk membuat mie kacang hitam yang begitu ia dambakan. Kim akhirnya berhasil membuat mie tersebut dengan sedikit isak tangis, ia pun perlahan menyantap mie itu. Yeon yang melihatnya terharu dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Sementara itu, Kim pun semakin penasaran dengan sosok Yeon. Kemudian mereka pun berinisiatif untuk mengirimkan foto dirinya, namun hal itu urung dilakukan karena Yeon malu dengan penampilan dirinya sendiri. Akhirnya Yeon pun memutuskan untuk mengabaikan apa yang diinginkan Kim tersebut. Scene berlanjut, John. Kim yang terus menunggu pesan dari Yeon, namun Yeon tetap memilih untuk mengabaikannya. Dan nampaknya kesialan kembali menerpa Kim. Malam itu terjadi badai yang sangat hebat, yang mengakibatkan kebun Kim porak-poranda beserta perahu bivaknya yang ia tinggali selama ini. Keesokan paginya, Kim kesal dengan kejadian tadi malam. Alhasil ia pun meluapkan amarahnya, namun tiba-tiba petugas kebersihan datang. Kim pun langsung berlari sekecang mungkin untuk menghindari para petugas tersebut agar tak tertangkap.
Namun sayangnya sudah begitu keras ia berusaha, para petugas di sana begitu banyak dan Kim pun akhirnya tertangkap. Walaupun Kim sempat berkata pada para petugas agar membiarkannya tinggal di pulau tersebut, John. Namun sayangnya para petugas tak mengindahkan hal itu. Kini Kim pun terpaksa harus meninggalkan pulau kesayangannya tersebut. Walaupun dengan berat hati, Kim pun harus menerima kenyataan tersebut. Kembali ke Yeon yang menyadari bahwa Kim telah diamankan oleh para petugas. Yeon keluar dari rumahnya dan berlari untuk mengejar Kim dan mencari Kim ke sana kemari. Dan dengan sandal yang ditemukan, Yeon memiliki sedikit petunjuk di mana sandal tersebut pasti akan membawanya bertemu Kim. Dan akhirnya langkah Yeon tersebut membawanya ke terminal bus terdekat di mana Yeon sangat yakin bahwa Kim sedang berada di dalam bus tersebut, John. Yeon pun kembali berlari berusaha mengejar bus tersebut walaupun usaha tersebut sangat mustahil untuk dilakukan Yeon. Yeon tetap berlari dan terus berlari dan akhirnya langkahnya harus terhenti sejenak karena memang sudah sangat begitu lelah. Bus tersebut pun akhirnya harus hilang dari pandangan Yeon. Di tengah kelelahannya, Yeon sempat berputus asa. Yeon kembali berlari sekencang mungkin untuk kembali mengejar bus yang Kim naiki. Dan pada akhirnya ia pun berhasil dan menemukan sang pujaan hati yaitu Kim. Keduanya sempat canggung untuk berkomunikasi secara langsung. Namun dengan sendirinya mereka sepertinya sudah saling mengerti satu sama lain, John. Film pun berakhir, John. Tentu kisah yang sangat menarik dan banyak memberikan pesan kepada kita untuk tetap berusaha seburuk apapun keadaan yang sedang kita alami. Sampai bertemu di ulasan film selanjutnya ya, John. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk menyajikan konten